Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Majid, NIM 11011900-453. Saya di sini akan memaparkan materi hasil dari penelitian saya, di mana pada penelitian ini tentang usaha UMKM di Sulam Jaya Pakanburung. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Memelihara hewan peliharaan, bahkan hewan ternak, adalah salah satu hobi yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu cara untuk mengusir rasa bosan. Selain itu, memelihara berbagai macam hewan ternak seperti burung, ayam, ikan, dan berbagai hewan peliharaan lucu seperti kucing bisa memberikan peluang bisnis yang lumayan. Terlebih jika di sekitar lingkungan rumah kita jauh dari pusat pembelanjaan, di mana masyarakat bisa membeli berbagai macam keperluan mereka termasuk pakan untuk ternak. Nah, Pak Haji, selaku pemilik usaha kios Sulam Jaya Pakanburung yang terletak di Jalan Raya Cikande, tepatnya di Desa Penamping, menjual berbagai macam pakan ternak, mulai dari pakan burung, pakan ikan, pakan ayam, pakan kucing, dan alat pancing. Sebagai toko pakan burung, ia juga menyediakan pakan ikan hias, ikan konsumsi, hingga obat-obatan. Barang wajib yang disediakan meliputi sangkar, jaring, berbagai jenis peralatan untuk melihara ayam terbuat dari bambu, kayu, dan rotan. Nah, awal mulanya ini, membuka bisnis ini, Pak Haji menyebut sejak belasan tahun silam, ia hobi memelihara berbagai jenis burung. Mulai dari jenis murai, perkutut, kacer, lovebird, hingga jalak dipeliharanya. Bermula dari hobi tersebut, ia memilih membuka usaha berjualan pakan burung dan kebutuhan lainnya. Nah, peluang usaha yang erat dengan hobinya ini menurut Pak Haji dimulai dengan modal kurang 10 juta. Nah, usaha pakan burung sangat dibutuhkan bagi penghobi kicau mania yang kini disukai anak-anak hingga orang dewasa. Kicau mania semakin bertambah seiring pandemi COVID-19 memaksa banyak orang berada di rumah. Selanjutnya ke pembahasan kedua, yaitu dari aspek keuangan dan modal. Untuk memulai usaha pakan burung, tentu kita harus diawali dengan pengetahuan seputar burung dan cara memeliharanya. Tujuannya agar dalam menjalankan usaha dapat mencapai target yang ingin dicapai dengan tepat. Berikut rincian modal awal dan analisis keuntungan dari toko Sulam Jaya Pakan dengan modal awal kurang 10 juta. Modal awal membeli pakan burung berbagai varian 5 juta. Barang penunjang lainnya untuk toko pakan burung 2 juta. Jadi total modal awal Sulam Jaya Pakan ini mengeluarkan 7 juta. Nah, untuk biaya operasional per bulan, sewa tempat 800.000, membeli bahan pakan burung 2 juta, upah untuk satu karyawan 700.000, biaya listrik dan air 100.000, biaya yang tak terduga 300. Total biaya operasional toko Sulam Jaya Pakan Burung ini per bulan yaitu 3.900.000. Nah, jika dibuat perhitungan, toko Sulam Jaya dalam satu hari berbagai jenis pakan burung laku dengan harga 300.000, maka dalam satu bulan akan menerima penghasilan kotor sebesar 9 juta. Dari jumlah tersebut dapat ditemukan penghasilan bersih dengan perhitungan 9 juta dikurang 3.900.000 yaitu 5.100.000. Perhitungan tersebut dapat bertambah ataupun berkurang tergantung dengan bagaimana manajemen si pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Lalu ke pembahasan ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasarannya itu sebagai dasar saat meneliti studi kelayakan. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang ditawarkan bisa berhasil di pasaran atau tidak. Aspek pasar dan pemasaran toko Sulam Jaya Pakan berbentuk fisik dan virtual. Artinya toko tersebut adalah toko atau gerai yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara tatap muka atau secara langsung. Sedangkan secara virtual, toko Sulam Jaya juga menjual produknya melalui online, di mana transaksi dilakukan dengan bantuan teknologi seperti koneksi internet, seperti menjual di sosial media serta marketplace. Permintaan pasar. Para penggemar burung di daerah Cikande ini menyadari bahwa untuk menghasilkan burung yang bersuara indah dan memenangkan beberapa kontes burung diperlukan pakan burung yang baik dan berkualitas. Semakin baik kualitas makanan yang diberikan para binatang unggas ini, maka akan berdampak baik pada kualitas suara burung. Sehingga para pecinta burung sangat selektif dalam memilih pakan bagi burung piaraan maupun burung untuk ternak dan dijual, supaya mereka memastikan burung diberikan makan bergizi dalam jumlah memadai. Nah, sekarang ini
Burung yang memiliki suara indah dibanderol dengan harga tinggi, apalagi burung yang telah memenangkan kontes perlombaan burung. Harga satu ekor burung itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Hal inilah yang membuat si pemilik usaha membuka usaha pakan burung. Untuk tingkat persaingan dan strategi pemasaran yang harus dilakukan untuk menghadapi banyak pesaing, tingkat persaingan usaha pakan burung di daerah Kecamatan Cingkade sangat ketat. Kurang lebih ada 30 toko pakan burung. Jadi pemilik toko Sulam Jaya Pakan harus gencar melakukan inovasi produk. Sebagai pelaku usaha harus berinovasi dan menghadirkan produk yang berkualitas agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu untuk segmentasi pasar. Segmentasi pasar Sulam Jaya Pakan, dari segmentasi demografis pakan ini menyasar calon konsumen laki-laki dari anak-anak hingga dewasa, dari ekonomi kelas bawah hingga menengah. Lalu segmentasi demografis dari pakan ini menyasar ke peternak hewan, khususnya pecinta burung yang hidup di lingkungan pedesaan. Untuk segmentasi psikografis Sulam Jaya Pakan ini ditargetkan kepada masyarakat yang hobi kontes burung untuk mempunyai performa terbaik dan gacor. Untuk selanjutnya yaitu aspek hukum dan legalitas. Pada Sulam Jaya Pakan ini sudah memiliki izin usaha seperti izin lokasi serta surat izin tempat usaha. Nah, perizinan usaha sangat penting agar terhindar dari penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Toko Sulam Jaya juga menjual produk pakan obat-obatan yang sudah BPOM atau Badan Usaha Obat dan Makanan. Tak heran jika toko tersebut selalu ramai akan pembeli karena menyediakan pakan yang berkualitas. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak ataupun hewan peliharaan. Istilah ini diadopsi dari bahasa Jawa. Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Zat terpenting dalam pakan adalah protein. Pakan berkualitas adalah pakan yang kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitaminnya seimbang. Nah, di toko Sulam Jaya Pakan ini terdapat macam-macam produk pakan yang disediakan, mulai dari pakan burung, pakan ayam, pelet ikan, dan alat pancing, serta aksesoris atau peralatan yang berkaitan dengan hewan peliharaan. Dan produk tersebut dipasarkan melalui media online dan offline atau secara langsung datang ke toko. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.